Halo guys, jumpa lagi dengan saya di Hands Up Channel. Oke guys, gimana kabarnya semua? Sehat ya guys ya? Guys, kali ini saya akan bahas mengenai apa ya? Mengenai ini yang baru-baru ini saya kan lagi aktif-aktifnya untuk aktifin lagi si blog saya ya. Kalau misalnya guys kalian yang mungkin belum tahu, bisa nanti mampir ke blog saya ya, itu mengenai sharing tutorial review seperti itulah macamnya. Nah saya mau nginfoin sih ini terkait yang si blog saya itu udah bisa dimonetisasi sekarang, monetisasi. Nah monetisasi. Jadi kalau misalnya guys kalian yang waktu kemarin udah sempat ini juga selalu ngikutin channel saya, jadi channel saya juga udah dimonetisasi. Demikian juga saya iseng-iseng akhirnya saya nyobain si blog saya itu, cobain di monetisasi. Jadi sebenarnya blog saya ini saya udah lama sih bikinnya ya guys. Kalau misalnya guys kalian, saya coba buka ya. Nah guys, kalau misalnya guys kalian dengar ada bunyi-bunyi recehan dari tadi, nah itu teh saya sedang melakukan proses ini, mining Bitcoin guys. Jadi saya lagi iseng-iseng sih nyobain masuk mengenai Bitcoin seperti itu ya. Jadi nanti kalau misalnya saya berhasil, nanti saya akan infoin tuh guys ya apa yang saya pakai. Nah jadi nggak apa-apa ya, rada ada gangguan sedikit, receh-receh gitu ya, itu lagi proses Bitcoin mining. Oke guys, langsung masuk aja nih ke si blog saya guys ya. Namanya ini funandbizstuff.blogspot.com ya. Jadi saya ini blognya itu nebeng ke si punya ini nih, punyanya si Google Blogger. Nah jadi guys saya akan ngasih tahu cara-caranya nih guys, cara-cara untuk bisa memonetisasi website atau blog Anda gitu ya. Nah kalau misalnya untuk yang belum bisa untuk menyewa atau punya domain sendiri, itu kan kalau misalnya beli domain sendiri ya, beli website itu kan nanti harus ditempatkan di dalam domain. Nah misalnya Anda mau bikin namanya sendiri handsupworld.com gitu ya. Nah itu tuh sebenarnya harus nyewa gitu guys. Kalau misalnya mau nyewa kayak gitu guys, itu berarti kudu bayar kan, keluar pulus guys. Nah makanya daripada gitu mendingan kita cari yang gratis-gratisan. Nah salah satu yang gratisan penyedianya yaitu adalah si Blogger ini guys. Ini tampilannya seperti ini tampilannya ya pada saat saya tadi masuk www.blogger, karena saya udah mendaftar sebelumnya, saya udah bikin, terus saya daftarin namanya. Namanya pakai apa guys? Namanya pakai funandbizstuff ini guys, funandbizstuff. Jadi saya masukin funandbizstuff. Jadi saya pertama kali buka dulu si Blogger, www.blogger ya. www.blogger nggak tahu, ini udah berubah sih www.blogger. Nah masuk seperti ini. Nah udah itu nanti guys kalian akan diminta untuk mengisi ininya, namanya pengen seperti apa. Saya pilihnya kayak gini, funandbizstuff. Nah jadi jangan heran kalau misalnya pas lagi saya tadi masuk bentuk tampilan seperti ini, karena bentuk tampilan ini udah seperti tampilan karena saya udah posting masukin si kontennya ke dalam si Blogger ini. Jadi istilahnya kalau misalnya saya pakai blogspot atau Blogger itu, saya kayak nyewa tempat buat masukin si konten saya ya. Ini gratis sifatnya. Nah keunggulannya juga kalau misalnya kita pakai Blogger itu kan karena punya si Google. Nah jadi kita lebih mudah untuk bisa memonetisasi, di mana di dalam blog itu si Google itu punya juga yang namanya si Google AdSense ya, Google AdSense. Jadi kalau misalnya mau masuk guys, tinggal masukin aja Google AdSense. Dia akan nyari guys. Nah ini contohnya Google AdSense ya. Nah tinggal klik aja. Kalau misalnya belum masuk nanti diminta untuk sign in dulu seperti ini ya, terus masuk. Nah karena dua-duanya punya Google, jadi akan lebih mudah untuk memonetisasinya guys ya. Nah itu secara review awalnya atau pengenalan awalnya guys ya. Jadi pertama kali guys kalian, ini saya langkahnya untuk bisa memonetisasi. Ini sudah dipraktekkan ke blog saya guys. Jadi saya bikin blog sebenarnya udah lama nih guys, masukin posting kayak gituan. Dulunya awalnya saya bikin untuk online shop kebutuhannya. Saya posting mengenai online shop. Jadi kalau misalnya guys kalian mau lihat, ini bisa di sini. Nah
Ini saya udah bikinin si sitemapnya ya. Ini buat sekilas ya, sekilas gambaran mengenai blog yang udah saya buat dari awal. Nah, ini pertama kali ya. Jadi pertama kali ini diurutin mungkin dari yang paling terakhir sih harusnya ya. Nah, ini pertama kali saya masukin tuh 24 Agustus 2012. Nah, baru di monet sekarang. Jadi orang tuh jadi ada yang iseng-iseng, dulunya awalnya sih iseng-iseng gitu ya. Tapi setelah saya bisa memonetisasi untuk si channel YouTube-nya, saya iseng-iseng. Kenapa sih, gimana caranya untuk monetisasi yang si websitenya? Nah, akhirnya berhasil guys. Sama saya modifikasi, banyak saya modifikasi yang saya lakukan terhadap si blog saya ini. Coba bisa dilihat mungkin dari yang pernah melihat si blog saya dari awal sehingga akhirnya jadi seperti ini, mungkin bisa mengikuti perkembangannya seperti apa sebenarnya saya merubahnya ya guys. Ini contohnya ya, salah satu yang saya. Nah guys, kalian bisa lihat tuh ya, kayak gini. Nah tinggal, nah jadi sebenarnya kalau misalnya udah yang lama-lama itu makin bagus sih sebenarnya guys. Jadi ngelihat juga si Google itu melihat dari yang udah lama terus banyak postingnya. Kalau misalnya lihat kayak gini nih, postingnya berapa banyaknya, postingnya tuh udah ada 27 posting ya. Jadi saya mau ngasih tahu nih cara-caranya guys, cara-caranya biar nanti bisa beli monetisasi. Ini kita masukin lagi aja ya. Nah kalau misalnya lihat di sini, ini udah masuk iklan guys, bagian sini. Nah ini yang dimaksud dengan monetisasi. Jadi kita dapat uangnya nanti dari iklan gitu guys. Ya tuh udah ada iklan juga ya guys ya. Nah ini ya. Nah gimana caranya guys? Caranya gampang aja sih guys. Asal kita tekun ya guys ya. Asal kita tekun, kita mau banyak belajar, nanti akhirnya bisa. Saya akan ngasih tahu pengalaman sharing saya gimana sampai akhirnya bisa berhasil ya guys ya. Saya melakukan recordnya, saya penelusurannya kita lihat bareng-bareng, lihat dari si ini ya, lihat dari email saya udah pakai kata kuncinya panen bisa. Jadi ini adalah email-emailan feedback dari si Google terhadap ke saya ya, Google AdSense ataupun Google Search Console. Nah terhadap ke saya. Nah saya bukain satu-satu ya guys ya. Nah jadi saya sebenarnya awalnya kan 2012 tuh masukin posting-posting. Saya belum tahu yang namanya Google AdSense, makanya saya baru mulai masukin ke Google AdSense itu pada saat tanggal 19 Februari 2019 nih, seperti ini ya. Saya udah submit si blog saya masukin. Nah dia bilang si timnya sudah melakukan review, tapi sayangnya tidak, si site yang kamu masukin itu belum bisa menunjukkan iklan karena ada beberapa masalah. Jadi guys, kalau misalnya guys kalian rada pusing soal bahasa Inggris, tenang aja, ada yang namanya Google Translate, tinggal copy ke sana, nanti bisa tahu bahasa Indonesianya. Tenang aja, asal kita mau belajar kita bisa ya. Nah kita diminta untuk mengunjungi si site-nya, site page, terus nanti jadi ini kalau misalnya guys kalian nanti tinggal buka aja si Google AdSense nya. Contohnya seperti ini ya, Google AdSense saya akan coba buka seperti ini ya. Nah nanti di sini kata dia ada di bagian site-nya, di bagian site-nya tinggal nanti diklik aja, terus nanti di sini ada ketahuan informasi-informasi apa aja yang bermasalah. Kalau misalnya untuk yang sekarang saya ini ya, nanti muncul contohnya tampilnya seperti ini, your payment are currently on hold, action is required to release payment. Nah tinggal nanti klik yang kayak gini ya, jadi notifikasinya nanti munculnya apa, tinggal diklik aja ya, nanti tinggal dibaca informasinya, kebutuhannya apa. Kalau misalnya untuk yang ini, jadi saya sebenarnya pas lagi klik di sini ya, actionnya ternyata dia menunjukkan bahwa si website saya ini kan udah dimonetisasi, tapi saya belum verifikasi untuk pembayarannya. Jadi saya mesti posting untuk ID card saya dicocokkan ya guys. Ini tindak lanjut dari yang kemarin saya udah berhasil dimonetisasi. Oke guys, lanjut lagi ke yang tadi ya guys ya. Kita balik lagi, saya tadi nunjukin cara untuk ngeceknya guys ya. Jadi masuk ke Google AdSense, terus nanti ikutin aja caranya di sini. Tinggal visit di sites yang tadi saya jelasin di sini ya, visit di sitesnya, terus nanti masuk. Nah jadi pertama kali guys, kalau misalnya buat nanti guys yang udah punya si blognya, itu jangan lupa terus posting ya guys ya. Saya ini posting ada jumlah 34, tapi ada yang saya nonaktifkan dulu karena memang si kontennya udah nggak relevan. Jadi blog Anda jangan sampai nanti sifatnya vakum, stuck aja kaku ya. Tapi tiap kali ada postingan, coba diposting.
Jumlah postingannya kalau misalnya lihat dari yang saya itu jumlahnya sebanyak 20 sekian lah ya, 20 sekian. Nah, postingnya jangan dikit-dikit juga guys. Jadi pertama kali guys bikin pakai Blogger ya, terus masukin namanya apa. Nah, terus jangan lupa juga untuk ngisi yang jelas di bagian settingnya guys ya, namanya apa, terus deskripsinya mengenai apa yang jelas ya diisi. Terus kalau bisa yang nyambung gitu ya guys ya, relevan, konsisten isinya, terus diisi seperti ini aja guys ya. Nah, untuk detail-detailnya nanti mungkin saya bahas kalau misalnya tergantung dari kebutuhan ya guys ya. Kalau misalnya ada yang mau komen-komen atau mau sharing mengenai apa, nanti bisa tulis, nanti saya bisa bikinin si videonya untuk membantu guys kalian sehingga bisa lebih cepat atau lebih mudah untuk dimonetisasi. Nah, ini pengisian contohnya seperti ini, saya kasih lihat ya guys ya. Bisa lihat ya. Nah, udah lihat semuanya. Nah, ini yang penting-penting ini guys. Jadi si deskripsinya harus yang jelas dulu ya, mengenai apa. Ini ya diisi juga tempat untuk sharing tutorial gitu ya yang saya. Nah, terus kita lanjut lagi ke bawah. Dia pastikan harus visible. Jadi bisa dicek sama si search engine-nya Google. Jangan sampai nanti di settingnya no, nanti nggak akan bisa dicari ya pakai Google. Nah, terus ini blog address-nya masukin yang jelas ya. Nah, terus jenisnya HTTPS, terus ininya nggak terlalu penting. Nah, terus lainnya lagi. Nah, ini jangan lupa ya, kalau misalnya ini setahu saya, jadi format untuk time zone-nya diisi benar sesuai dengan yang Amerika ya guys ya. Saya kurang ngerti juga kenapa harus disetting ke yang Amerika, tapi ikutin aja guys. Nah, terus ini diisi juga ya guys ya, meta tag-nya. Meta tag-nya diisi mengenai yang deskripsi yang Anda ya, biar mudah dicari. Nah, ini jangan lupa diisi juga crawling sama indexing-nya ya. Diisi. Ini gunanya apa, crawling sama indexing ini? Gunanya itu untuk memudahkan si website Anda bisa ditelusuri oleh si botnya punya si Google. Jadi anggapannya kalau misalnya Anda guys kalian, yang saya kan ini udah ada ya si sitemapnya, udah ada sitemapnya seperti yang tadi saya klik. Nah, kalau misalnya kita bikin banyak seperti ini, posting-posting, nah itu tuh perlu dibantu sama crawler atau si robotnya, bot. Nah, ini dia bisa tahu susunnya seperti ini karena saya udah didaftarin di sitemapnya guys. Akhirnya bisa terbentuk seperti ini. Nah, untuk memilih si sitemapnya juga ini susah-susah gampang guys, harus sesuai dengan template-nya. Saya udah robah-robah berkali-kali, cari di berbagai blog ya. Saya cobain copy masuk HTML-nya, tapi nggak berhasil. Tapi kebetulan ini bagus sekali, bisa kebikin seperti ini guys. Jadi untung-untungan sebenarnya guys. Nanti saya mungkin akan coba share di video saya yang lainnya guys ya, mengenai videonya gimana caranya untuk membuat si sitemap ini. Nah, jadi saya lanjutin lagi ke yang tadi. Jadi bagiannya crawler sama indexing ini berkaitan dengan si sitemap agar kita bisa ditelusuri oleh jadi anggapannya kita punya website itu ada strukturnya, struktur organisasi lah maksudnya ya. Ada kepalanya, bagiannya apa, kakinya apa. Nah, itu ditelusuri dengan menggunakan si robot ini, robot TXT ya. Nah, udah gitu kaitannya juga ada sih. Jadi pertama kali bikin dulu postnya ya. Kalau misalnya belum posting apa-apa, nggak akan keluar strukturnya guys. Jadi posting dulu beberapa artikel gitu ya. Udah itu baru nanti dibikin si sitemapnya. Nah, sitemapnya itu dengan bantuan nanti guys kalian masuk ke sini nih guys. Di sini ada bagian, nah bukan si Google AdSense, tapi Anda sekalian juga harus bikin namanya Google Search Console. Masuk ke Google Search Console ya, tinggal daftarin aja, masukin si blog Anda. Nah, di sini nanti bisa ngelihat si performance-nya mengenai si website Anda. Nah, salah satunya masuk ke sitemap. Nah, di sitemap ini nanti jadi membantu si Google untuk bisa menelusuri dulu. Tapi paling pertama kali ini dicek dulu URL-nya harus benar guys. URL itu apa? URL itu yang ini. HTTPS ini financevista.blogspot ya. Dicek dulu di sini, diklik. Nah, nanti tinggal masukin, nanti bisa dicek apakah udah valid atau enggak. Jangan sampai salah nulis HTT gitu misalnya, salah gitu kan ya. Nah, terus ada juga mengenai sitemapnya ya. Sitemapnya itu harus jelas juga ya. Salah satunya jadi
mungkin persyaratannya guys ya, setelah saya baca-baca itu harus ada penjelasan mengenai di dalam si website Anda itu about, kontak, sitemap, privacy policy, dan disclaimer. About itu jadi mengenai untuk data diri Anda ya, seperti apa, kontaknya bisa kontak kemana gitu kan, sitemapnya yang tadi tuh daftar strukturnya seperti apa gitu kan. Privacy policy ini mengenai ini ketentuan kayak persyaratan gitulah. Terus disclaimer bahwa ini yang kita tulis ini kontennya terkait gimana gitu ya. Nah, oke. Ini untuk yang bikin seperti ini, privacy sama disclaimer itu bisa ada bantuannya guys, template-nya seperti apa nanti akan saya bahas lagi misalnya guys kalian belum tahu ya. Oke, lanjut lagi. Tadi udah bahas mengenai cara bikinnya ya, bikin blognya. Pertama kali bikin blog dulu, masukin posting, udah gitu bikin si sitemapnya gimana, terus nanti bikin si navigasi untuk ininya ya. Ini harus dinavigasiin masing-masing ini tuh jadi bikin kayak kontennya dulu, udah itu nanti tinggal klik di sini terus nanti ke navigasi ya biar oke. Nah terus lagi bikin mengenai kita cek lagi aja di sini ya, ini mengenai apa lagi. Nah kita balik lagi. Nah you need to fix. Nah kalau misalnya di sini kan banyak tuh ya, tuh you need to fix gitu ya. Kita cek satu-satu ya. Unfortunately isn't ready to show ad. Tuh go to site. Oh jadi ini di site-nya ini banyak ya, mengenai informasi-informasi yang mesti diperbaikin ya. Fix some issue ya. Sampai berapa kali ini? Nah, improve. Nah, ini search presence nih. Ini yang agak baru nih ya. Improve the search presence. Nah, ini pertama kalinya saya informasi tahu si search console itu saya tahunya dari sini. Jadi ini namanya istilahnya webmaster gitu ya. Jadi biar nanti si website Anda gampang untuk ditelusuri. Nah, ini mesti masuk ke sini Google Search Console. Nah, tinggal masuk aja, nanti prosesnya seperti ini. Jadi caranya masuk add site-nya, terus manage ya. Udah gitu submit tuh. Ini kan di sini ya, submit a sitemap. Terus learn how to work with Search Console. Nah, jadi ini saya sebenarnya tahu langkah-langkahnya selain browsing juga ya. Ini saya sebenarnya dituntunnya dari guidance yang seperti ini. Jadi udah ada informasinya, nanti guys kalian kalau yang ngerti tinggal terjemahin aja ya guys. Tinggal ikutin aja langkah per langkahnya. Guys kalian mesti rajin-rajin untuk ngeliat si Gmail Anda ya, buat tahu prosesnya. Nah udah bikin kayak gitu, akhirnya saya bisa bikin si Google Console tadi ya, Google Console yang ini. Nah pertama kalinya saya jadi tadi masukin ke URL inspection, dicek URL kita jangan sampai ada salah ketik. Nah udah gitu, nah balik lagi ke yang tadi ya. Ini pertama kali si Google AdSense-nya jangan lupa bikin juga guys. Jadi udah bikin si blognya, si Google AdSense-nya dibikin. Jangan lupa masukin si size Anda di sini ya, namanya apa. Terus di add site. Terus nanti setiap informasinya akan keluar di sini, informasi apanya nih. Nah ini ada notifikasinya banyak ya, notifikasinya, tapi ini ada yang muncul ada yang enggak. Ini address. Nah contohnya ini nih, ini yang terakhir nih ya, mengenai si your payment yang tadi saya bilang ya. Nah ini, nah, terus nanti di sini mengenai paymentnya ya, paymentnya itu mah masalah nantilah, itu mah saya juga ini lagi ngurusinnya mengenai paymentnya. Contohnya salah satunya pada saat saya ngupload untuk si ID cardnya ya guys. Nah terus udah gitu ini mengenai yang tadi ya, Google Search Console. Google Search Console jadi nanti masuknya ke URL inspection, nanti kita masukin, terus nanti ada pengecekan lagi. Nanti setiap kali pengecekan nanti diinfoin lewat notification seperti ini ya, notification tinggal nanti diperhatiin aja. Nah terus saya masukin juga mengenai, saya ikutin ya langkah-langkah dari sini, bikin sitemap, terus coverage ya, apakah bisa mengcover atau enggak. Kalau misalnya udah oke, nanti keluar kayak gini. Ini ada informasinya tuh, indeks belum di indeks, tapi ini udah di pas, berarti artinya saya udah lewat langkahnya.
Jadi pertama kali yang masalah URL, udah itu masalah coverage, ikutin ada sini coverage ya. Udah itu nanti akan keluar informasi mengenai ini jika misalnya Anda salah gitu ya. Saya waktu itu pemasukan si robot TXT-nya ada yang salah, makanya saya dirubah. Saya cari-cari, browsing, akhirnya dapat yang oke si kontennya. Saya masukin ke yang tadi nih, ke blogger yang ini ya, robot TXT. Ada robot TXT, saya masukin sini, akhirnya jadi oke ya. Kalau misalnya udah oke, nanti akan error, terus nanti muncul valid di sininya ya. Tuh, kalau udah valid kayak gini tuh ya, dia melewati langkah yang errornya. Nah, tuh liatin tuh ya, udah pada pas semua ya, udah oke valid tuh. Ya, oke. Nah, terus lanjut lagi. Ini mengenai sitemapnya. Sitemapnya ada informasi seperti ini. Ini tuh harus dimasukin satu-satu, bentuknya XML ya. Nah, nanti untuk penjelasan detailnya nanti akan saya infokan di yang lain ya. Terus yang lain kalau misalnya nanti ada yang perlu, nanti tinggal komen aja. Nah, terus nanti muncul lagi nih mobile usability. Nah, jauh-jauh sebelumnya ya. Jauh-jauh sebelumnya nih. Yang maksudnya masalah tuh yang mana aja? Ini text too small to read. Clickable elements too close together ya. Viewport not set this device width. Nah, sekarang udah valid semua nih. Jadi kalau misalnya guys kalian nih ya, pertama kali saya benar-benar bingung nih guys pas lagi bikin pertama kali si blog ya. Bikin kontennya pengen seperti apa, bentuknya, sistemnya seperti apa ya, itu bingung banget. Nah, ini contohnya ya. Jadi pas lagi pertama kali Anda bikin ya guys, itu pilih si temnya yang benar guys, temnya. Jangan sampai yang kesulitan masuk untuk mobile usability-nya nggak bisa gitu guys. Nah, kalau misalnya lihat guys di paling atas ini ada mengenai mobile usability. Nah, mobile setting ini diatur biar bisa nanti dibaca di handphone gitu guys. Jadi pengennya tuh ya, kalau misalnya dari gambaran saya sih Google tuh pengennya bisa diakses dari berbagai macam device. Ya, waktu itu milihnya ada yang salah gitu guys. Nah, kita lanjut lagi ke yang tadi guys ya. Nah, ini informasi-informasinya waktu itu ketemunya kayak gini guys. Jadi pertama kali guys, mendingan pilih dulu temnya yang oke, terus coba dilihat di desktop kayak gimana tampilannya. Begitu dirubah ke misalnya dibuka dari handphone, itu tampilan kayak gimana. Nah, dari si Google itu mengharapkan tampilannya yang responsif, dibuka dimanapun dia bisa menyesuaikan. Nah, ini contohnya, viewport not set to device width. Jadi dia pengennya bisa menyesuaikan di device manapun yang dibuka. Ya, kan kita kan ada tampilan kan punya device macam-macam, bisa ada tablet, bisa ada laptop, bisa ada di handphone ya, handphone juga ukurannya macam-macam pixelnya gitu ya. Nah, itu pengen bisa menyesuaikan, jangan sampai nanti besar kecilnya, lebarnya itu masalah, terus gedenya huruf kayak gituan. Nah, ini saya waktu itu teksnya too small, terlalu kecil teksnya. Terus ini nah ini maksudnya clickable element too close together. Nah, ini maksudnya gini. Jadi kalau misalnya guys kalian ngeklik tuh ya si link, kan suka ada link seperti itu ya. Link tuh maksudnya ini. Jadi kalau misalnya kita klik, misalnya kalau misalnya suka download lagu, ngeklik link ya. Nah, itu teh kalau misalnya di dalam satu halaman tampilan itu bisa ada kemungkinan jempol kita, kalau apalagi jempol kita yang gede ya. Kalau mencetnya itu bisa salah klik gitu. Kalau misalnya yang saling berdekatan, itu maksudnya ya. Nanti secara itunya saya nanti tampilin deh maksudnya. Tapi di lain kesempatan ya guys ya. Nah, saya udah berhasil melewati yang mobile usability, jadi saya mobile friendly lah guys ya jadinya ya, udah oke melewati. Nah, terus apa lagi guys? Nah, itu yang penting-penting itu. Kalau misalnya guys udah beres ya, nah mengenai masalah itu, nah akhirnya ya itu udah bisa ke si Google AdSense. Nah, langkah berikutnya itu kita masukin si ininya, masukin mengenai masukin mengenai si script untuk ininya, untuk masukin. Jadi kan kita tujuan terakhirnya kan untuk ini monetisasi. Kita jadi harus ngikutin programnya dia. Kalau misalnya dia minta dimasukin ad ya kita masukin aja. Nah, nanti masukin scriptnya masukin kemana? Masukin ke sini guys. Masukin ke settingan ini, ke temnya. Nah, kita masukin si ininya, si script untuk ad-nya ya, iklannya. Nah, terus udah gitu
di bagian sininya ada permintaan juga untuk nanti muncul tuh nomor ininya, AdSense-nya ya. Nah, kita masukin ads-nya di ads.txt. Ads.txt-nya kita rubah. Nah, kita cari ya ads.txt. Nah, ininya kita rubah, kita sesuaiin ya. Kita masukin identitas yang punya kita. Nah, oke, udah gitu, ya udah. Tinggal ditayangkan, guys. Ya. Nah, contohnya kita masuk lagi ya. Tuh, keluar ya, guys. Nah, gitu. Nah, tinggal nanti kita rapiin, bagus-bagusin ya, guys ya. Kita rapihin, bagusin ya. Layoutnya jangan sampai nggak oke. Nah, kalau misalnya lihat kayak gini ya. Nah, kita mudahkan biar bisa user friendly ya. Terus kita bisa ke sini, kita bikin kayak gini ya, buat nanti kita interaksi. Jadi pengennya, harapannya sih si website kita tuh bisa gampang dihubungi, gampang merespon, seperti itu sih guys maksudnya ya. Nah, kurang lebih jadi saya share seperti itu guys, langkah-langkahnya ya, kurang lebih seperti itu. Saya coba cek lagi apa ada yang lewat atau enggak ya. Ya, sepertinya udah benar seperti itu guys langkah-langkahnya. Moga-moga guys kalian berhasil bisa dimonetisasi ya guys ya. Kurang lebih perjalanan saya, kalau usah ngelihat dari yang 2012 ya guys ya, ini ada sekitar mungkin 1 bulanan guys. Nah, sehingga nanti akhirnya nih Google AdSense nya ini dari Google AdSense akhirnya larinya ke Google Console ya prosesnya. Google Console, terus mobile usability sesuai informasi tadi ya, berarti ini ada masalah mengenai si mobile friendly-nya. Terus saya cari-cari browsing hingga akhirnya saya nemuin caranya. Terus ada mengenai masalah neo coverage. Nah, ini yang masalah indexing itu ya guys ya, robot.txt, terus tadi di coverage berhasil saya akhirnya ke sini. Akhirnya saya berhasil guys dimonetisasi dengan pesan seperti ini ya. Good news, your site is now ready to show AdSense ads. Nah, itu saya langsung setting dan akhirnya sekarang saya sedang mengurus untuk masalah si verifikasi pembayarannya ya. Kurang lebih berarti saya perjalanan tuh dari 2000 nih ya, 2012 bukan 2012 nih, pertama kali ini aja ya. Nah, ini 2019 Februari 2019 dan berakhir pada 19 Juni 2020 guys. Tapi sebenarnya saya baru intensnya sebenarnya mulainya pas di sini sih. Saya mulai lagi nih ya. Jadi dihitungnya yang itu nggak usah dihitung lah guys ya. Saya kan waktu itu ini pernah masalah ya, terus sama saya didiemin aja, nggak pernah diurus apa-apa guys. Jadi sebenarnya mungkin pas di sini nih. Nih sebenarnya 11 hari yang lalu. Oke guys, berarti saya ralat guys. Berarti saya proses itu 2 minggu guys. 11 hari yang lalu ya. Dari tanggal 9 Juni ya sampai akhirnya beres dimonetisasi itu 19 Juni ya guys. Oke, ini contoh bukti nyata ya guys ya, hasil sharing saya. Kalau misalnya guys kalian butuh bantuan untuk apapun terkait cara monetisasi, saya bukan orang IT tapi akan saya bantu. Saya akan share sesuai informasi yang saya peroleh aja gitu guys ya. Saya akan share, saya bikinin videonya kalau misalnya ada yang butuh. Oke. Indahnya untuk berbagi ya guys ya. Moga-moga guys kalian juga bisa cepat untuk dimonet untuk yang sedang memproses monetisasi si blognya. Oke guys, sekian aja informasi dari saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen guys. Jangan lupa juga kunjungilah si blog saya, dilihat-lihat ya guys ya. Udah gitu, jangan lupa untuk klik lonceng untuk notifikasi informasi terbaru tutorial dari saya ya guys ya. Moga-moga guys kalian sehat semua dan sukses selalu. Sampai jumpa guys.